Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurrahmi SPD MSI, dosen tetap pada program studi S1 Matematika, jurusan Sains, Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kalkulus Dasar 2. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan mulai dengan menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Kalkulus Dasar 2 ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi matematika dan ilmu komputer di Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori. Mata kuliah Kalkulus Dasar 2 melanjutkan beberapa konsep penting dari Kalkulus Dasar 1 sebelumnya. Dan sistem pembelajaran yang digunakan adalah mode sinkronus, yaitu tatap muka langsung, di mana seluruh pertemuan perkuliahan dilaksanakan di ruang kelas secara luring. Mode ini memungkinkan interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, sehingga efektif dalam membimbing pemahaman konsep-konsep kalkulus. Metode yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah di IA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pendekatan pembelajaran terstruktur yang mencakup 3 komponen utama, yaitu penyampaian materi oleh dosen secara sistematis, melalui ceramah, atau media visual ataupun modul baik secara lisan maupun secara tertulis. Selanjutnya, interaction itu adalah kegiatan interaktif antara dosen dan mahasiswa maupun antara mahasiswa, seperti diskusi, tanya jawab, kerja kelompok, dan presentasi. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Assessment yaitu proses evaluasi pembelajaran yang mencakup penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif itu adalah penilaian berupa kuis atau tugas, dan penilaian sumatif itu adalah UTS dan UAS, yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa. Materi pembelajaran untuk mata kuliah Kalkulus Dasar 2 diantaranya yaitu fungsi transenden, integral tak wajar, barisan dan deret tak hingga, fungsi dua peubah, limit dan kekontinuan fungsi dua peubah, turunan parsial, dan integral rangkap. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan adalah memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan atau menggunakan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi. Adapun CPMK untuk Kalkulus Dasar 2 di Prodi Ilmu Komputer ialah mampu menerapkan menggunakan berbagai metode algoritma dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi. Adapun sub CPMK-nya terdiri dari 9 sub CPMK. Yang pertama yaitu mampu menginterpretasikan fungsi transenden secara aljabar, numerik, dan grafik beserta turunan dan integralnya. Yang kedua, mampu melakukan penalaran untuk mendapatkan hasil dari integral tak wajar pada daerah pengintegralan. Tiga, mampu menginterpretasikan barisan dan deret tak hingga beserta kekonvergenannya. Yang keempat, mampu menginterpretasikan fungsi dua peubah secara aljabar, numerik, dan grafik. Yang kelima, mampu menginterpretasikan limit dan kekontinuan fungsi dua peubah pada sebuah daerah. Yang keenam, mampu menguraikan turunan parsial fungsi dua peubah. Yang ketujuh, mampu menguraikan turunan fungsi eksplisit dan implisit dua peubah dengan menggunakan aturan rantai. Yang kedelapan, mampu menentukan nilai ekstrim dan titik kritis suatu fungsi dua peubah. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah mampu menentukan volume benda pejal dengan konsep integral lipat 2. Adapun penilaian untuk mata kuliah ini diantaranya terdiri dari penilaian dari tugas,
UTS, dan UAS. Total tugas itu diboboti 50%, untuk UTS dan UAS masing-masing 25%. Untuk tugas sendiri terdiri dari 9 tugas untuk satu semester ini. Mahasiswa dianggap belum mencapai ketuntasan dalam mata kuliah jika mereka tidak mencapai nilai minimal C atau 50 sebagai ambang batas. Demikianlah deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah kalkulus dasar 2. Selanjutnya, silahkan saksikan video pembelajaran yang saya laksanakan di kelas ilmu komputer untuk mata kuliah kalkulus dasar 2, khususnya untuk materi barisan dan deret tahingga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita sama-sama bisa berkumpul hari ini untuk mata kuliah kalkulus 2 ya. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilahkan. Kabarnya semua hari ini? Masih semangat ya? Masih pagi. Oke, jadi untuk mata kuliah hari ini, mata kuliah kalkulus 2, kita lanjut masuk ke materi barisan dan deret tahingga. Sebelum kita belajar terkait barisan dan deret tahingga, kita harus tahu dulu apa sebenarnya manfaat mempelajari pokok bahasan ini ya. Jadi aplikasi dari barisan tahingga ada banyak ya, diantaranya di ekonomi dan keuangan. Ada contohnya di cicilan duit ya, ini dibutuhkan barisan di dalamnya. Di komputer dan algoritma numerik. Nah, kalian ini kan prodi ilmu komputer. Nah, ini penting mempelajari barisan karena contohnya ada proses iteratif pada metode numerik. Nah, ini kita perlu mengetahui analitiknya bagaimana supaya kita bisa mengaproksimasi solusi dari barisan tersebut. Terus itu ya. Nah, jadi manfaat belajar barisan tahingga ini ada beberapa manfaatnya, tapi intinya adalah bagaimana kita bisa memprediksi nilai akhir dari suatu proses bertahap. Jadi kan ini barisannya ini tahingga ya, tak ada ujungnya gitu seterusnya. Tapi bagaimana melalui suku-suku barisan ini kita bisa tahu, bisa prediksi bagaimana ujungnya ini. Gitu. Walaupun kita tidak kerjakan seluruhnya, kita bisa tahu ujungnya kemana. Jadi ini, nah selanjutnya juga bermanfaat untuk perkiraan stabilitas sistem. Jadi misalkan kita tahu ini konvergen, hasil konvergennya ya. Kalau dia konvergen, maka sistemnya itu stabil. Nah, kita kan selalu mencari bagaimana caranya supaya sistem yang kita buat ini bisa stabil dipakai. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi intinya nih, matematikanya barisan tahingga. Jadi kalian sudah tahu manfaat mempelajarinya. Sekarang kita masuk ke materinya barisan tahingga. Nah, kita lihat dulu definisinya ya. Jadi definisi barisan tahingga, suatu barisan tahingga A1, A2, A3 dan seterusnya adalah susunan bilangan terurut sesuai dengan urutan bilangan asli sebagai indeksnya atau suatu pola bilangan yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan asli. Jadi kata kuncinya di sini adalah dia susunan bilangan yang indeksnya itu adalah bilangan asli. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada susunan bilangan A1, A2, A3 dan seterusnya ini ya, indeksnya di sini adalah bilangan asli. Bilangan asli itu tidak tahingga ya, tidak hingga, tidak terbatas. Nah, jadi ada seterusnya ini. Nah, jadi dia domainnya, daerah asalnya adalah bilangan asli. Nah, yang di daerah hasilnya ya terserah nanti mau bilangan apa hasilnya. Yang jelas dia mempetakan daerah bilangan asli. Nah, kemudian kalau kita mau menuliskan barisan tahingga, itu penulisannya ada banyak macam ya. Ini contohnya bisa dengan menuliskan suku-sukunya. Jadi kayak tulis suku pertama apa, suku kedua, suku ketiga dan seterusnya. Kemudian bisa juga ditulis dengan menuliskan simbolnya saja, misalkan AN,
N sama dengan 1 sampai tak hingga, misalkan seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa N indeks yang di sini tidak harus selalu sama dengan 1, tidak harus selalu dimulai dari 1. Bisa jadi untuk kasus-kasus tertentu barisannya itu harus mulai dari 2 atau 3, ya tergantung rumus barisannya ya. Oke, kita lihat contoh dulu ya. Ini adalah contoh bagaimana menuliskan barisan tak hingga. Dan ini contoh barisan tak hingga kalau kita tuliskan suku-sukunya. Nah, coba kita lihat kalau kita tulis suku-suku awalnya saja, maka akan kelihatan polanya dari suatu barisan tersebut. Misalkan ini 2, 5, 8, 11, 14. Kira-kira polanya bagaimana? 3. Ya, jadi ditambah 3. Berarti untuk mendapatkan barisan setelahnya itu adalah dengan cara menambahkan barisan sebelumnya dengan 3. Ini cara pertama. Cara kedua bisa dengan menuliskan rumus eksplisit. Nah, rumus eksplisit itu contohnya kayak begini. Ada rumus matematisnya begitu ya. Misalkan AN sama dengan N per N tambah 1, di mana N lebih besar sama dengan 1. Ini contoh penulisan dengan rumus. Jadi kita bisa mensubstitusi setiap suku, kita masukkan saja N-nya. Jadi kalau mau cari suku pertama, berarti masukkan N-nya sama dengan 1. Berarti A1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 berarti 1 per 2 begitu. Ini adalah cara menuliskan AN dengan rumus, bentuk rumus eksplisit. Nah, lalu ada juga yang dengan rumus rekursif. Rumus rekursif itu contohnya seperti ini. Misalkan diberikan A1 sama dengan 2 dan untuk N lebih besar sama dengan 2, AN sama dengan A N kurang 1 ditambah 3. Nah, coba kalian lihat di sini. Kalau dia rumus rekursif, maka dia rumusnya itu berdasarkan dari suku sebelumnya. AN sama dengan A N kurang 1 ditambah 3. Nah, kita ambil nilai awalnya 2 di sini ya. Nilai awal suku awalnya adalah 2. Ini kita bisa dapat A2-nya, ya suku setelahnya. Suku setelahnya berarti berapa? A2. A2 sama dengan A1 ditambah 3. A1-nya berapa tadi? 2. Berarti 2 tambah 3 berapa? 5. Berarti A2 sama dengan 5. Terus A3-nya berarti sama dengan 5 ditambah 3 lagi gitu ya. Ya, 8. Ternyata ini adalah rumus dari suku yang tadi, barisan yang tadi ini ya. Jadi ini barisan ini kalau kita mau tuliskan ke dalam rumus bisa dalam rumus rekursif seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Ya, insya Allah bisa ya. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, misalkan barisan AN sama dengan 1/N. Nah, coba kalian kerjakan dulu, tentukan 5 suku pertama dari barisan tersebut. Ada yang bisa kerjakan? Oh iya, absennya mana? Oh iya, mana? Siapa yang tidak hadir? Ada mana ketua kelasnya? Siapa yang tidak hadir? Tidak ada yang ingin sama kita. Ada itu. Karena Ya. Terima kasih ya. Nah, jadi arahan pertamanya adalah tuliskan 5 suku pertama. Artinya kita mau cari A1, A2 sampai A5. Bukan begini ya. Kalau ini AN kali 1/N atau AN 1/N. Terusnya AN sama dengan 1/N. Kan rumusnya 1/N. Jadi selalu 1 di atasnya. 1 per. Ada yang mau memperbaiki atau mau kita perbaiki sendiri?
Kalau N-nya 3 maka 3 per 4. N-nya 4 maka 4 per 5. Kalau N-nya 5 maka 5 per 6. Dan seterusnya. Jadi dia akan semakin lama semakin membesar nih nilainya. Nah, tapi nilainya ini membesar, tapi tidak pernah mendekati 1. Karena N dibagi N tambah 1 tidak pernah hasilnya sama dengan 1. Ya. Suatu bilangan pecahan dia nilainya 1 kalau pembilang dan penyebutnya sama. Ya. Misalkan N dibagi N itu nilainya 1, atau N tambah 1 dibagi N tambah 1 itu sama dengan 1. Tapi ini N dibagi N tambah 1 selalu pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka dia tidak pernah nilainya sama dengan 1. Tapi dari barisan ini kelihatan bahwa dia konvergen ke 1, dia menuju ke 1. Makanya kita tuliskan limit dari N per N tambah 1 sama dengan 1. Makanya kita tuliskan limit dari N per N tambah 1 sama dengan 1. Karena makna Inggris dari ini adalah seperti itu. Pada saat N menuju ke 3 maka barisan ini akan menuju ke 1. Nah, maka ditulislah definisi kekonvergenan barisan AN. Ini adalah definisi secara matematisnya. Tapi kalau secara pemahamannya di logika, kalian sudah paham kan sebenarnya logikanya. Kalau N-nya menuju ke hingga, maka barisannya menuju ke mana nilainya ini? Nah, N menuju ke hingga dari AN sama dengan L. Nah, itu artinya pada saat N menuju ke hingga, maka barisan AN ini akan menuju ke L. Itu maknanya ya, makna dari limit. Jadi kalau kita mau cari tahu kekonvergenan barisan, maka cukup kita kerjakan limitnya dari fungsi barisan AN tersebut. Makanya kita bisa dapat teorema, ini teorema pertama bahwa kita hingga. Bahasa sederhananya adalah kalau kita mau tahu limit AN, maka kita kerjakan fungsinya AN. Nah, kita cari limit dari si fungsi AN itu tersebut. Kalau nilai limit fungsinya itu sama dengan L, maka limit barisannya juga sama dengan L. Oke, kita lihat lagi teorema yang dipakai untuk mengerjakan limit. Nah, ini bermanfaat untuk kalian mau mengerjakan limitnya. Harus tahu sifat-sifat limit. Nah, misalkan kalau penjumlahan dengan pengurangan, kita bisa pisahkan ya, bisa dikerja terpisah dulu, baru dijumlahkan atau dikurangi. Kalau perkalian bisa dipisah, pembagian juga bisa dipisah. Perpangkatan, kalau perpangkatannya skalar, kalau skalar perpangkatannya maka bisa dikerjakan limitnya dulu baru dipangkatkan. Contoh soal ya. Ada yang mau ditanyakan? Iya, Misbah. Jadi bagaimana cara mengerjakan limitnya Bu? Jika saat limit 1 per N pangkat 3. Oh, kalau misalkan barisannya berbentuk 1 per N pangkat 3. Apakah ada teman-teman yang lain yang bisa membantu atau mengerjakan? Oke, siapa namanya? Alvito Bu. Oke, Alvito mengerjakan di papan tulis. Tulis dulu limit. Limit atau limit. Oh. Ini tidak perlu ditulis A-nya lagi, langsung saja. Sudah disubstitusi A-nya itu adalah 1 per N pangkat 3. Ya, ini juga. Oke, langsung saja N menuju ke hingga. Ini sudah dipangkat 3 kan berarti di sini. Oke, tidak perlu lagi ya. Iya, betul. Lalu limit 1 per N itu berapa kalau N menuju ke hingga? 0. Oke, 0 dipangkatkan 3 sama 0. Iya, betul. Oke, kita apresiasi dulu. Oke.
berdiskusi untuk mengerjakan soal ini. Ya, silakan berdiskusi masing-masing dengan teman sebangkunya. Ya, silakan kerjakan. Saya beri waktu 20 menit ya untuk Kenapa? Mana dibawakan? Oh ya, ini sudah benar, tinggal dilanjut kerja limitnya. Sudah ada, siapa yang mau maju ke depan? Jawab soal yang tadi. Oke, ini soal nomor berapa bisa dikerja? Yang A, silakan maju. Hapus dulu. Oke, sekarang siapa yang bisa merangkumkan, memberi kesimpulan untuk materi kita hari ini? Ya, silakan. Jadi berdasarkan penjelasan Ibu dan contoh soal yang tadi bisa saya simpulkan untuk menentukan cara menentukan kekonvergenan yaitu dengan menentukan nilai limitnya. Oke, bagus. Kita apresiasi. Siapa yang namanya? Ingat, untuk menentukan kekonvergenan barisan tangga itu dengan cara menentukan limitnya. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana cara menentukan limit dari barisan tangga? Ada yang bisa? Oke, siapa namanya? Syahrul. Oke, Syahrul, silakan. Baik, kita menggunakan rumus manipulatif, Ya, manipulasi aljabar ya. manipulasi aljabar. Ya. Dan jika masih belum bisa mendapatkan kekonvergenannya dengan rumus tersebut, kita menggunakan rumus teorema. Oke, bagus. Apresiasi untuk Jadi, untuk menyelesaikan limitnya, menyederhanakannya dengan memanipulasi aljabarnya. Nah, untuk selain itu, kita juga bisa menggunakan teorema-teorema yang terkait limit. Nah, contohnya seperti ini, ada 6 teorema terkait limit yang bisa digunakan. Oke, demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas terkait barisan monoton dan deret tangga. Jadi silakan dipelajari modulnya dan referensinya terkait materi tersebut. Dan selanjutnya kalian silakan mengerjakan tugas yang ada di modul. Ada tugas yang untuk barisan dan deret tangga. Kalian lihat soal yang ini ya. Akan dikerjakan soal latihannya yang terkait barisan tangga. Jadi kalian